Oke, jadi sebenarnya penanganannya juga penanganan yang sederhana. umum ya, ya dok ya. Oke. Nah, seandainya dokter kita mungkin ayah bunda di rumah itu memiliki anak yang ternyata punya riwayat seperti penyakit-penyakit komorbid penyerta seperti itu kan, sama halnya seperti orang dewasa. Nah, kalau pada anak-anak ini sendiri apa yang perlu diwaspadai dokter? Ya, seperti sesuai rekomendasi IDAI ya, untuk vaksinasi Sinovac usia 6-11 tahun ya. Ya, itu ayah bunda bisa lihat di IG-nya IDAI atau di websitenya ada ya, pemutakhiran tanggal 14 kalau nggak salah. Kita kan vaksinasi itu tanggal 14 yang mulai. Pemutakhiran dari rekomendasinya tanggal 16. Itu yang pertama, kapan sih boleh anak yang punya penyakit kronis atau komorbid, yang jelas harus ada aksesnya dari dokter yang merawat ya. Itu yang kedua, di rekomendasi tersebut disebutkan kalau bisa itu dilakukan di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Misalnya apa sih contohnya? Misalnya diabetes ya, diabetes, kemudian ada penyakit gangguan pembekuan darah seperti hemofili ya. Betul. Kemudian ada penyakit HIV berat ya, kemudian penyakit keganasan yang dia menggunakan obat-obat anti kanker atau kemoterapi dalam jangka lama, penggunaan obat-obat penekan imun ya, penekan imun jangka lama, misalnya penggunaan obat pada kondisi sindroma nefrotik pada anak-anak tuh itu, atau lupus, maka itu sebaiknya diberikan di rumah sakit fasilitasnya. Tapi boleh dilakukan vaksinasi, justru malah yang komorbid ini harus diprioritaskan karena kalau kena COVID-19 resiko terjadi beratnya lebih tinggi ketimbang yang tidak punya komorbid. Oke. Kalau untuk asma juga boleh. Asma juga boleh. Asma hipertensi boleh ya. Asma hipertensi juga tapi boleh. Ada kontraindikasi yang harus diingat pada vaksin COVID-19 di usia 6-11 tahun, ada 4, Mbak. Oke. Apa saja? Ayah bunda mau tahu? Penasaran kan? Ya, jadi yang pertama adalah reaksi alergi atau reaksi alergi berat ya terhadap komponen vaksin sebelumnya. Kita tahu bahwa maksudnya gimana dok? Ya maksudnya gini, misalnya sebelumnya vaksin MR atau vaksin bias ya DT ya, kemudian ada muncul reaksi alergi terhadap komponennya, maka itu kontraindikasi. Kita tahu vaksin itu kan isinya ada antigennya itu sendiri, kemudian ada pelarut ya, ada adjuvan ya, kemudian ada antibiotik beberapa untuk mensterilkan supaya tidak terkontaminasi ya. Nah itu, kemudian bahkan ada adjuvan itu salah satunya di situ ada logam. Jadi logam di situ dulu kan sempat ada mitos tuh, ada chipnya gitu kan? Bukan, karena jadi kalau bapak ibu pengen tahu, ayah bunda di rumah, adjuvan kayak aluminium itu fungsinya adalah meningkatkan respon imun saat mengenalkan antigen terhadap antibodinya. Ya, kalau bahasa kita antigen presenting cell, gitu kalau bahasa kerennya ya. Tapi nanti bapak ibu nggak mudah gitu. Intinya meningkatkan respon imun. Imunnya. Gitu. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kontraindikasinya adalah pada pasien-pasien dengan 7 hari terakhir itu dirawat di rumah sakit dalam kondisi gawat darurat, misalnya sesak nafas, ya, kejang, kemudian ada perdarahan, ya, itu yang kontraindikasi. Yang ketiga adalah kasus dengan penyakit gangguan saraf seperti GBS, Guillain-Barré syndrome, ya, yang kelemahan di kaki ya, yang terus naik ke atas ya. Kemudian kalau ada akut demyelitis ya, akut transfer myelitis, itu penyakit saraf juga di saraf-saraf tepi peradangan saraf ya. Itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penyakit defisiensi imun atau penyakit kekebalan tubuh yang turun atau keganasan yang dia menggunakan hitostatika atau obat-obat kanker yang berat. Nah, itu 4 yang nggak boleh ya. Tidak jadi boleh. Kontraindikasi. Kontraindikasi. Jadi kalau misalnya
keganasan, penyakit keganasan tapi dia terkontrol, atau sakit gula terkontrol, atau sakit lupus terkontrol ya, dan sudah di ACC dokter yang merawatnya, boleh. Tidak Nggak usah apa-apa. khawatir. Oke, berarti mungkin bagi mereka yang punya riwayat penyakit seperti itu, alangkah baiknya dan sangat disarankan untuk bisa konsultasi terlebih dahulu ya dokter ya. sama dokter yang merawat terutama ya. Betul, oke. Kecuali yang tadi 4 itu berarti tidak bisa. Iya, Iya, Dok, ya. Tapi kan itu juga semua setelah didatanya sesuai dari dokter yang merawat sebelumnya. Oke. Nah, kalau begitu apa nih dok? Kira-kira tips untuk ayah dan bunda nih sebelum mungkin mengantarkan ya atau mungkin mengizinkan anaknya untuk melakukan vaksinasi COVID-19 Ya, kayak gitu. Oke. Kalau dari sisi anaknya ada 3 ya Mbak. Pertama, persiapan sebelum vaksin. Kalau sebelum vaksin jangan lupa disonding ya. Jadi anak kita harus dikasih tahu kenapa harus vaksin. Usia 6 sampai 11 itu kan sudah bisa logis ya. Logis ya, betul. Jadi kenapa harus divaksin ya. Kemudian yang kedua adalah kalau sebisa mungkin sebelum vaksin sudah sarapan, kemudian tidurnya lebih awal ya, nggak boleh kurang tidur ya, itu lebih disarankan. Kemudian saat vaksin, pelaksanaan vaksinnya, persiapannya apa yang kalau bisa sih ditemani ya, dok? Ditemani orang tua biasanya lebih tenang ya. Kemudian kita diberitahu kita akan disuntik sebelah bagian mana? Ya. Jangan bilang tidak sakit ya Bu, Pak, please ya, itu namanya membohongi. Artinya tetap beritahu bahwa akan ada reaksi sakit sedikit saat suntikan gitu ya. Gitu. Kemudian ditemani itu lebih menenangkan. Setelah vaksin ada yang pertama ditunggu 15 sampai 30 menit. Ada nggak reaksi kipi berat ya sesaat setelah penyuntikan. Kemudian tanyakan ada nggak yang dirasakan ya. Misalnya lemes atau kok nafsu makannya meningkat gitu, atau nyeri lokal ya. Kemudian setelah itu baru yang terakhir, bila ada gejala kipi seperti nyeri, demam, lemes ya, dan tidak enak, segera dilaporkan ya. Kemudian menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya. Oke. Berarti memang pada anak-anak ini mungkin lebih kepada bagaimana cara kita itu membuat dia itu merasa aman seperti itu. Karena mungkin anak-anak kan lebih takut seperti itu ya, terhadap bayangan ada imunisasi, ada disuntik kayak gitu. Iya, apalagi baru dadakannya paginya, kamu nanti disuntik ya, langsung kan shock. Disuntik jadi kayak gitu. Ya tetap harus ada prepare dulu ya, sounding lebih awal. Jadi sebelumnya sudah disonding dulu ya, gitu. Oke. Kalau misal seandainya memberikan ini iming-iming gitu boleh nggak sih dok sama anak-anak? Nah ya sebenarnya boleh sih, tapi jangan gitu. Makanan ya. Nah, jangan makanan kalau bisa, itu nanti jadinya terbiasa. Memberikan hadiah dalam bentuk makanan ya. Tapi nggak apa-apa sih ngiming-iming, tapi tapi kata kuncinya jangan berbohong. Jangan berbohong ya dok ya. Oke. Mungkin karena namanya anak-anak ya dok ya, kalau misalnya kita tahu kan imunisasi dulu waktu saya SD juga soalnya itu benar-benar menakutkan gitu dok. Ada orang dari puskesmas gitu. Sampai ini ya, sampai apa namanya, sembunyi di kolong meja. Iya betul. Gitu. Oke, baik. Ada lagi mungkin dokter yang ingin disampaikan kepada ayah bunda atau mungkin sahabat PKU di rumah terkait dengan vaksinasi COVID anak? Ayah bunda, yang jelas ini kesempatan yang baik buat ayah bunda, khususnya yang punya anak di usia 6 sampai 11 tahun, karena kita diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mendapatkan vaksinasi gratis COVID-19, yang itu tujuannya satu melindungi Ananda, yang kedua adalah untuk kekebalan imunitas masyarakat, yang itu yang kita harapkan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, salah satunya dengan herd immunity. Kemudian yang kedua adalah vaksin COVID-19, khususnya di sini yang bisa diberikan saat ini baru Sinovac, baik itu CoronaVac atau COVID-19 Bio Farma ya, sediaannya dari vaksin Sinovac untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan itu terbukti aman, efektif untuk mencegah COVID-19 di anak. Kemudian yang terakhir ada bocoran nih. Kemarin kan sudah ada dari BPOM kalau ada vaksin booster ketiga untuk masyarakat.
Nah, nanti kalau yang memenuhi kriteria itu, yang memenuhi kriteria itu bisa gratis. Tapi kalau enggak bisa bayar. Nah, itu yang bayarnya. Maka mumpung gratis, mumpung ada, ayo kita vaksinasi COVID-19 untuk perangi pandemi COVID-19. Ya. Oke. Wah, senang sekali ya rasanya dapat bocoran nih. Sahabat PKU semuanya, ini jarang-jarang di podcast ada bocoran. Baik, ya kurang lebih mungkin itu untuk podcast kita kali ini. Dokter sebenarnya sudah cukup memberikan gambaran ya secara menyeluruh terkait dengan bagaimana sih tata laksana vaksinasi COVID-19 kepada anak-anak usia 6 sampai 11 tahun yang mungkin baru akan kita lakukan seperti itu ya, dokter ya. Kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Dokter Galih yang sudah menyempatkan waktunya sharing ya, tadi luar biasa sekali ya penjelasan dari beliau, sungguh sangat jelas kayak gitu ya, sampai semua data dan lain sebagainya diungkapkan, bahkan kita dikasih bocoran ya sahabat PKU. Semoga nanti podcast kali ini bisa memberikan kita pengetahuan dan juga terutama bagi ayah bunda yang ada di rumah untuk tidak khawatir, tidak cemas seperti itu ketika mau mengantarkan anaknya untuk vaksinasi COVID-19 seperti itu. Nah, bagi sahabat PKU yang ingin melakukan konsultasi terkait dengan keluhan mungkin atau mungkin terkait dengan vaksinasi anak ini kepada dokter anak, kepada Dokter Galih Herlambang, bisa banget ya, nanti langsung saja bisa periksa datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo untuk prakteknya dari hari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 10. Ya. Oke. Untuk mengetahui informasi seputar kesehatan dan pelayanan rumah sakit dan lainnya, sahabat PKU bisa catch up atau kunjungi sosial media kami baik melalui Instagram, Facebook dan juga website resmi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan, sahabat PKU bisa langsung drop komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga aktifkan notifikasi pemberitahuan untuk update selanjutnya di PKU Talk. Saya Fadila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo, keramahan sebenarnya.